Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Sugi Sulistiono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi 2 kelas B1. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira dengan NIM 082111333008. Saya dari kelas Fisika Komputasi 2 kelas B1. Pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswa fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, saya akan mencoba untuk menjawab dari soal UAS nomor 2 Fisika Komputasi 2. Maka dari itu akan saya share screen terlebih dahulu untuk soalnya. Ini akan saya share screen untuk soalnya. Nah, pada layar telah saya tampilkan bahwasannya di sini terdapat soal UAS nomor 2 Fisika Komputasi 2. Baik, mari kita telaah bersama-sama untuk memahami apa sih yang diinginkan dari soal UAS nomor 2 ini. Jadi untuk soal nomor 2 UAS ini mengenai gelombang menggunakan ChatGPT. Ada dua poin yang ingin dicari. Yang pertama adalah teori gelombang, dan yang kedua adalah soal gelombang yang diselesaikan menggunakan Octave. Jadi selain kita menggunakan software ChatGPT, juga digunakan Octave untuk nanti melakukan coding. Nah, adapun langkah-langkah pengerjaannya, jadi, dimulai dengan berdiskusi dengan ChatGPT. Jadi di sini tertera bahwasanya melakukan diskusi dengan ChatGPT mengenai gelombang. Harus, new chat, artinya belum ada obrolan atau diskusi yang dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian menanyakan semua hal tentang gelombang, baik bagaimana gelombang secara fisis, kemudian analitiknya atau matematisnya bagaimana, kemudian numeriknya bagaimana, dan solusinya, dan apapun itu. Kemudian meminta ChatGPT untuk mengeluarkan suatu persamaan gelombang. Jadi dilihat apakah persamaan gelombang yang nanti dimunculkan oleh ChatGPT apakah telah sama dengan yang ada di perkuliahan fisika komputasi yang telah dipelajari di kelas. Nah, kemudian, jika yang dikeluarkan ChatGPT misalnya adalah persamaan Schrödinger, maka itu yang harus dipelajari. Kemudian mengeluarkan persamaan yang lain, jika selain persamaan Schrödinger, maka itu juga yang harus dipelajari. Jadi nanti kita meminta satu persamaan yang dikeluarkan, berupa persamaan gelombang, entah kasus apapun itu, nah nanti itu yang akan kita pelajari. Lalu jika sudah muncul persamaan analitiknya, maka mengajak ngobrol ChatGPT mengenai persamaan numeriknya. Jadi nanti mengubah dari analitik ke numerik. Setelah itu meminta ChatGPT untuk membuatkan satu soal mengenai gelombang yang nantinya akan didiskusikan. Dari soal tersebut ditanyakan bentuk numerik oktavnya bagaimana, kemudian dikopas ke oktav yang masih kosong, dan jika terjadi error maka itu juga ditanyakan kepada ChatGPT apa yang salah dari coding yang telah dimunculkan. Nah, setelah itu juga jika terdapat gambar maka disertakan pula pada codingannya tersebut. Oke, itulah soal UAS dari nomor 2 Fisika Komputasi 2. Maka dari itu akan kita mulai untuk diskusi dengan ChatGPT terlebih dahulu. Kita buka ChatGPT. Nah, di sini sudah saya buka ChatGPT-nya. Telah terlihat bahwasanya di sini memang belum ada sama sekali obrolan, jadi ini new chat di ChatGPT. Nah, saya punya trik agar obrolan yang dilakukan nanti dengan ChatGPT itu benar-benar, kuat dan juga benar-benar detail, maka yang harus dilakukan adalah membuat custom interaction.
Nah, custom interaction di sini adalah ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah di sini kita menjelaskan, eee, "What would you like ChatGPT to know about you to provide better response?" Jadi di sini kita menjelaskan, saya ini siapa? Jadi memposisikan Adip Fanu Safira ini siapa. Di sini saya akan menuliskan beberapa ketentuan untuk si ChatGPT. Saya merupakan seorang fisikawan. Di sini saya lebih, suka menyebutnya seorang fisikawan ya, yang mempunyai minat dan fokus di bidang fisika teori. Saya ingin menyelesaikan permasalahan fisika komputasi. Saya ingin penyelesaiannya dalam bentuk analitik dan numerik. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa saya termasuk orang yang detail dan runtut, sehingga saya ingin jawaban yang dimunculkan nantinya juga demikian. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, how would you like ChatGPT to respond? Jadi bagaimana saya ingin si ChatGPT ini untuk merespon. Nah, di sini saya doktrin dia dulu. Jadi dia itu siapa dan dia harus bagaimana. Nah, Anda merupakan staf ahli saya di bidang fisika teori dan komputasi. Anda bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan pertanyaan yang saya ajukan dengan disertai persamaan matematisnya. Jelaskan pertanyaan yang saya ajukan dengan runtut dan detail. Anda juga ahli dalam melakukan coding dengan menggunakan bahasa Okta. Oke, sini kita koreksi apakah ada typo. Oke, di sini bidang. Oke, yang bawah saya koreksi. Oke, setelah sudah kita mendoktrin si ChatGPT-nya, maka kita save. Oke. Nah, di sini sudah kita save teman-teman semuanya. Mari kita mengobrol dengan ChatGPT. Kita sapa dulu. Halo, staf ahli saya. Saya mau berbicara dengan dia. Saya mengatakan bahwa saya ingin berdiskusi dengan Anda mengenai gelombang. Apa pemahaman dasar Anda terkait gelombang?
Oke. Oke, sini dia sudah mulai menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Jadi dia memiliki pemahaman bahwa gelombang itu sebagai perambatan energi atau informasi melalui ruang atau materi tanpa perpindahan materi itu sendiri. Ada beberapa konsep terkait gelombang, ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, kemudian persamaan gelombang, superposisi gelombang, interferensi, dan difraksi. Oke. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, contohnya udara, air. Kemudian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Contohnya bisa melalui ruang hampa. Contohnya ada gelombang cahaya, gelombang radio. Oke. Nah, nampaknya ini masih pemahaman dasar. Saya ingin Anda menjelaskan lebih detail terkait apa itu gelombang. Nah, kemudian di sini saya minta dia untuk menjelaskan lebih detail terkait apa itu gelombang. Oke, kita lihat ya. Oke, wah, ternyata dia menampilkan dua jawaban, ada respon satu dan respon dua. Mari kita baca untuk yang pertama dulu. Gelombang adalah fenomena perambatan energi atau informasi melalui ruang atau materi tanpa perpindahan materi itu sendiri. Kemudian gelombang mekanik dibagi menjadi dua, gelombang ada mekanik dan elektromagnetik. Nah, jadi ini penjelasannya sama seperti tadi ya. Contohnya yang mekanik itu merambat melalui udara atau gelombang air di permukaan air. Kemudian gelombang elektromagnetik, nah terdiri dari contohnya ya, ada cahaya, gelombang radio. Jadi gelombang elektromagnetik itu terdiri dari medan listrik dan magnetik yang berinteraksi satu sama lain. Kemudian sifat gelombang mempunyai amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan gelombang. Terus persamaan gelombangnya adalah Y dalam fungsi X, T, yang mana X adalah posisi, T adalah waktu, itu adalah A sin kalikan dengan KX min omega T ditambah V. A itu amplitudo, K itu bilangan gelombang, dan omega adalah frekuensi angular, X adalah posisi, T adalah waktu, dan V adalah fase awal. Nah, kemudian ada istilah superposisi dan interferensi. Kemudian dan difraksi. Coba kita baca perlahan. Nah, superposisi itu adalah ketika ada dua atau lebih gelombang dapat digabungkan dan amplitude gelombang yang dihasilkan adalah jumlah amplitude gelombang aslinya. Nah, kemudian kalau interferensi terjadi ketika dua gelombang bertemu, interferensi ini bisa menghasilkan peningkatan atau yang disebut dengan interferensi konstruktif dan pembatalan atau pelemahannya istilahnya. Bisa disebut dengan interferensi destruktif amplitude gelombang. Nah, kemudian untuk difraksi, difraksi ini adalah fenomena di mana gelombang melibas rintangan atau celah yang membentuk pola gelombang baru di belakangnya. Oke, itu untuk respon satu. Mari kita lihat untuk respon dua. Ternyata di ChatGPT bisa menampilkan dua respon sekaligus ya untuk memberikan pandangan yang lebih hot kepada kita. Nah, di sini saya rasa langsung ke sifat gelombangnya ada amplitudo, panjang gelombang atau lambda. Oke, jadi panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang setara dalam satu siklus gelombang. Biasanya dihitung dari satu puncak lembah ke eh, puncak lembah berikutnya. Oke, ini saya rasa sama ya, ada persamaan gelombang, superposisi, interferensi difraksi juga masih sama. Oke, saya minta bagaimana gelombang dapat dijelaskan secara matematis. Nah, matematis di sini maksudnya adalah analitik ya. Nah, jadi gelombang di sini dapat dirumuskan dengan persamaan gelombang sinusoidal yang mana Y sama dengan fungsi X, T, Y dalam fungsi X, T sama dengan A sin kalikan dengan KX min omega T ditambah V.
Persamaan itu adalah representasi umum dari gelombang sinusoidal. Selain itu juga ada banyak persamaan gelombang lain untuk menggambarkan gelombang mekanik, elektromagnetik, gelombang berdiri, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini contohnya gelombang berjalan pada tali elastis. Rumusnya adalah Y dalam fungsi X, T sama dengan A sin kalikan KX min omega T ditambah V. Oke. Eh, sebutkan macam-macam gelombang disertai persamaan gelombangnya. Di sini saya minta untuk memberikan contoh-contoh lain dari gelombang. Nah, pertama, ini ada gelombang sinusoidal seperti yang tadi. Kemudian ada gelombang harmonik sederhana yang menggambarkan gelombang harmonik yang dapat dinyatakan dalam bentuk kosinus. Biasanya untuk menggambarkan gelombang bergetar dalam berbagai konteks fisika. Kemudian ada persamaan gelombang elektromagnetik, E dalam fungsi X, T, E0 kalikan cos dikali dengan Kx min omega T. Kemudian ada gelombang suara, Px, T sama dengan P0 cos kali Kx min omega T. Kemudian gelombang air permukaan, ada eta, eta dalam fungsi X, T sama dengan A cos kalikan Kx min omega T ditambah V. Adapun gelombang de Broglie atau gelombang materi, yang mana panjang gelombangnya adalah lambda, lambda sama dengan H per P. H adalah konstanta Planck dan P adalah momentum partikel. Oke, apakah eh, apakah ada jenis gelombang lain atau kasus gelombang lain? Saya kepo di sini. Apakah ada? Jadi kita di sini menempatkan eh, seolah-olah seolah-olah kita masih belum tahu ya. Di sini kita belajar. Oke, wah ternyata banyak ya. Ada gelombang elektromagnetik, gelombang suara, gelombang permukaan, gelombang berdiri, gelombang mikro, gravitasi, de Broglie, gelombang seismik. Tuliskan pula persamaan gelombang matematisnya atau analitik analisis. Nah, kemudian Pak, di sini sudah ditampilkan gelombang elektromagnetiknya ada E dan B, di mana E adalah medan listrik dan B adalah medan magnet dalam gelombang elektromagnetik, ya ada I0, B0 juga. Kemudian persamaan gelombang suara, kemudian persamaan gelombang air, harmonik sederhana, dan gelombang de Broglie. Nah, nampaknya di sini persamaannya belum mirip dengan yang ada di perkuliahan, maka coba kita gali ulang. Tuliskan pula turunan kedua untuk persamaan gelombang tersebut. Ya, di sini saya minta untuk menurunkan turunan keduanya. Oke, di sini ada gelombang umumnya, kemudian turunan kedua terhadap X. Tuliskan. Saya kepo apakah kecepatan gelombang di tiap-tiap kasus itu sama. Tuliskan kecepatan gelombang di tiap kasus.
Contohnya di kecepatan, gelombang untuk gelombang sinusoidal umum, maka P adalah frekuensi angular omega dibagi dengan bilangan gelombang K. Untuk gelombang suara adalah akar dari gamma kalikan amplitudo tekanan dibagi dengan massa jenis medium. Kemudian untuk gelombang air adalah akar dari tegangan permukaan dibagi dengan massa jenis air. Gelombang elektromagnetik V sama dengan kecepatan cahaya dalam, ruang vakum dibagi dengan N atau indeks biasnya. Kemudian gelombang harmonik sederhana V sama dengan omega per K, dan untuk gelombang de Broglie adalah V sama dengan H per P. Oke, ternyata, besar dari kecepatan gelombang itu berbeda-beda ya untuk setiap kasus. Tuliskan kembali persamaan gelombang tiap kasus disertai turunan keduanya. Oke, di sini sudah menampilkan ya. Oke. Namun saya ingin dalam bentuk yang lain. Saya ingin Anda menuliskan turunan kedua dengan cara menuliskan turunan kedua terhadap posisi dan waktu menggunakan do. Saya perjelas lagi. Oke. Masih belum sesuai dengan keinginan saya ya. Mari kita coba lagi. Turunkan persamaan gelombang tersebut dengan memisahkan turunan terhadap posisi dan turunan terhadap waktu. Turunan di sini adalah turunan kedua, yang ini juga turunan kedua. Oke. Jadi saya ingin turunan parsial sebenarnya. Oke, sini sudah menurunkan. Saya coba lagi untuk berdiskusi. Jadi dia menuliskan dalam bentuk del seperti ini. Saya ingin dalam bentuk do kuadrat X. Apakah dia mengerti maksud saya? Nah, sudah mengerti ternyata. Untuk turunan kedua terhadap. Nah, ini adalah persamaan yang saya inginkan yang dimunculkan oleh ChatGPT. Jadi untuk gelombang sinusoidal dinyatakan turunan kedua dari posisinya adalah min K kuadrat A sin kali KX min omega T ditambah Pi. Dan untuk
turunan keduanya terhadap waktu adalah min omega kuadrat A sin kali Kx min omega T ditambah Pi. Nah, kalau kita lihat di sini ada gelombang suara, gelombang air di permukaan, gelombang elektromagnetik, gelombang harmonik sederhana. Di sini sudah memunculkan persamaan yang sama dengan yang ada di perkuliahan. Oke, setelah itu maka kita lanjut next untuk menyuruh ChatGPT untuk pilih satu persamaan gelombang. Sini saya minta dia untuk memilih satu. Oke, di sini saya ingin menambahi lagi untuk promnya pada kasus tertentu. Pilihkan salah satu. Saya minta dia sendiri untuk yang memilih persamaan apa yang akan dipilih. Oke, jadi si ChatGPT memilih untuk gelombang harmonik sederhana yang mana persamaannya adalah Y dalam fungsi X, T sama dengan A cos kalikan K X min omega T ditambah Pi. Oke, di sini kita pelajari apa itu gelombang harmonik sederhana. Jadi gelombang harmonik sederhana adalah jenis gelombang yang memiliki karakteristik simpel dan dapat dijelaskan dengan baik menggunakan fungsi matematis sinus ataupun kosinus. Gelombang ini terjadi ketika partikel atau osilasi suatu sistem terhadap titik keseimbangan secara harmonis atau beraturan. Beberapa ciri khas gelombang harmonik sederhana melibatkan amplitudo, frekuensi, bilangan gelombang, dan fase, sehingga persamaannya seperti yang ada di layar ya. Jadi ada amplitudo yang menandakan titik maksimum osilasi partikel dari titik kesetimbangan. Kemudian bilangan gelombang itu menunjukkan seberapa sering sih gelombang tersebut berulang dalam satuan panjang, misalnya gelombang persatuan panjang. Jadi semakin tinggi nilai K-nya, maka semakin tinggi pula, atau semakin sering juga gelombang itu untuk berulang. Kemudian frekuensi angular itu menandakan seberapa cepat gelombang bergetar pada satu periode waktu, omega sama dengan 2πf, dan fase awal menunjukkan pergeseran horizontal gelombang pada waktu T sama dengan 0. Nah, ini memberikan informasi nih kepada kita terhadap posisi awal gelombang pada sumbu X. Oke, munculkan persamaan matematisnya. Saya minta memunculkan lagi persamaan gelombang harmonik sederhananya secara matematis. Oke. Apa peran dari masing-masing variabel dalam persamaan tersebut? Terus saya pengen tahu itu. Apa sih perannya dalam persamaan ini? Jadi setiap variabel itu memiliki peran tertentu, di mana Y dalam fungsi X, T itu adalah fungsi gelombangnya. Jadi memberikan posisi partikel pada titik X posisi dan juga waktu T. Kemudian A adalah amplitude gelombang, mencerminkan tinggi atau besarnya gelombang. Kemudian cos itu fungsi kosinus yang memberikan karakteristik osilasi gelombang. Gelombang harmonik sederhana umumnya menggunakan fungsi kosinus ataupun sinus untuk menggambarkan pola osilasi yang teratur. Osilasi yang teratur. K adalah bilangan gelombang, X adalah posisi partikel, omega adalah frekuensi angular, di mana rumusnya adalah 2pi kalikan dengan frekuensi, T adalah waktu, dan V adalah fase awal saat T sama dengan 0. Jadi menunjukkan pergeseran horizontal gelombangnya pada waktu T sama dengan 0. Oke, di sini saya sudah mengerti makna dari masing-masing variabel. Maka di sini uh, jelaskan secara fisis gelombang harmonik sederhana.
Saya pengen tahu, secara fisiknya itu bagaimana? Jadi, gelombang harmonik sederhana itu jenis gelombang yang dapat dijelaskan baik secara fungsi sinusoidal maupun kosinusoidal. Fenomena ini terjadi ketika partikel atau medium bergerak atau bergetar secara harmonis ataupun beraturan. Nah, ini, memuat beberapa aspek fisis ya, ada amplitudo seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian frekuensi, periode. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu detik, sedangkan periode itu adalah waktu yang diperlukan oleh satu gelombang untuk melewati suatu titik. Kemudian ada bilangan gelombang, fase awal, fase dan gelombang bergerak atau V-nya, nilai V-nya, energi dalam gelombang, interferensi dan superposisi, seperti yang sudah saya jelaskan. Oke. Bagaimana kecepatan gelombang pada kasus ini, yang mana kasus ini adalah gelombang harmonik sederhana. Kita lihat ya, kecepatan gelombangnya oke, adalah maaf, omega dibagi K. Frekuensi angular dengan satuan radian per second dibagi dengan K, bilangan gelombang. Yang mana nilai K itu 2 pi per lambda, lambda adalah panjang gelombang. Oke. Apa maknanya? Makna fisisnya. Ini saya kepo apa sih makna fisisnya ya? Jadi memuat beberapa kecepatan gelombang ini punya beberapa aspek gitu ya, aspek fisika yang terkait dengan kecepatan gelombang. Jadi ada perambatan gelombang. Kecepatan gelombang ini menggambarkan seberapa cepat si gelombang ini merambat melalui mediumnya. Jadi mediumnya bergantung entah tali, udara atau air gitu ya. Nah, untuk hubungan frekuensi dan panjang gelombang yang mana V itu adalah frekuensi dikalikan dengan lambda. Pengaruh sifat medium, contohnya kecepatan suara yang berbeda-beda antara udara dan air karena karakteristik elastis dan kepadatan yang berbeda dari kedua medium tersebut. Kemudian ada peran gelombang ke frekuensi angular, energi, dan informasi. Oke, jadi saya rasa kita untuk mempelajari gelombang, gelombang yang mana yang dipilihkan oleh ChatGPT adalah gelombang harmonik sederhana, kemudian kita juga telah belajar persamaan matematisnya, kemudian secara eh, persamaannya, bentuk matematisnya, bagaimana. Maka kita berlanjut untuk meminta ChatGPT untuk membuatkan soal. Buatkan satu persoalan terkait terkait gelombang harmonik sederhana. Sini saya meminta dia. Jadi di sini ada sebuah tali dengan panjang L dipegang pada kedua ujungnya. Gelombang harmonik sederhana terbentuk pada tali dengan persamaan Y dalam fungsi X, T sama dengan A sin kali N pi X per L kalikan dengan cos omega T, di mana A amplitude gelombang, N bilangan kuantum, X adalah posisi pada tali, dan omega adalah frekuensi angular gelombang. Jadi di sini diminta untuk ada 4 pertanyaan. Yang pertama menghitung panjang gelombang atau lambdanya. Yang kedua adalah menentukan nilai frekuensi gelombang saat N sama dengan 2 dan L-nya 2 meter. Kemudian hitung kecepatan gelombang pada tali dan pada saat T sama dengan T per 4, di mana T-nya periode gelombang dan posisi X di mana partikel tali berada pada maksimum positif. Oke. Jawab soal tersebut secara analitik. Saya meminta dia untuk menjawab sendiri soalnya. Sini kita berdiskusi ya. Oke, di sini sudah dikerjakan jawabannya. Oke, ternyata sudah dijawab ya oleh ChatGPT, dijawab sendiri. Sudah dijawab 4 pertanyaannya. Oke. Jawab soal tersebut
dalam numerik menggunakan bahasa oktav. Karena kita menggunakan oktav ya, jadi saya minta dia untuk menjawab pertanyaannya ini juga dengan oktav. Oke, saya mau bertanya, apakah coding tersebut bisa menampilkan grafik? Saya ingin bertanya kepada dia. Oke, tentu bisa. Jadi si ChatGPT-nya membuat coding ulang ya. Script ini menggunakan beberapa subplot yang menunjukkan gelombang pada tali. Jadi di sini persamaan gelombang harmoni sederhananya yang menggunakan tali. Oke, mari kita copy kodenya untuk kita lihat di Octave. Bagaimana ketika kita run? Oke, di sini saya izin untuk membuka Octave. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, editor. Nah, kita tulis CLC dulu seperti biasa ya untuk mengclearkan sheet kita, codingin kita, clear all, baru kita pastekan. Kemudian kita save. Di sini saya ingin buat folder baru, nomor 2 UAS Viscom 2, open. Di sini saya kasih nomor 2 UAS Viscom 2. Viscom 2. Save directory. Nah, kita lihat di sini sedang mengerun jawabannya, menerun. Kita lihat apakah ada yang ditampilkan pada figur 1 ini. Oke. Oke, wah. Coba kita lihat. Oh, di sini nampaknya sedikit ada kendala ya, tidak bisa kita besarkan. Coba kita lihat di command window seperti apa. Oke, kita harus sabar, kita harus menunggu. Nampaknya aplikasi Octave saya sedang sedikit ada trouble, agak sedikit lemot. Oke, mungkin kita X dulu. Oke, kita ke editor ya, ke editor dulu. Figurnya coba kita X dan ini tidak bisa di X ya. Mungkin kita tambahkan sheet baru. Di sini saya ingin untuk si oktavnya ini jelaskan makna tiap baris. Saya ingin tahu apa sih makna di setiap baris yang dia munculkan. Oh, jadi untuk yang pertama ada L, N, A itu merupakan parameter yang digunakan di persamaan gelombang. Kemudian di sini ada fungsi linspace untuk membuat array nilai X dan T yang digunakan. Jadi ada nilai X posisi dan T dalam waktu. Kemudian membuat plot gelombang pada beberapa nilai waktu menggunakan figur for I. Oke, saya rasa ini sudah menjawab ya. Untuk figur itu pastinya fungsi untuk menggambar untuk plot, for I itu looping untuk nilai waktu, subplot untuk T values untuk setiap nilai waktu, kemudian ada plot X values untuk nilai waktu tertentu, X
Y, T values, kemudian ada title, itu untuk memberi judul subplot sesuai dengan nilai waktu, dan X label untuk memberikan label sumbu X dan Y pada setiap subplot, grid on menampilkan grid pada setiap subplot. Nah, di sini saya ingin mengkopas untuk yang kode yang pertama, yang tadi untuk menjawab pertanyaan, saya ingin tahu apakah yang dihasilkan sama CLC, clear all. Di sini saya save. Oke, nampaknya aplikasinya memang lagi ngebug ya, ngebug. Jadinya harus saya rasa saya copy saja dan saya keluarkan saja, discard saja, dan saya buka ulang saja aplikasinya karena ini nge-lag ya aplikasinya. Tapi tadi kita sekilas melihat sudah sudah berhasil untuk menampilkan grafiknya. Namun kita ingin melihat lagi sebenarnya jawabannya apakah kita ingin menelisik lagi jawabannya apakah sudah benar atau belum. Nah, ini nampaknya saya untuk aplikasinya sedang nge-lag ya. Coba kita buka untuk laptop. Bismillah, semoga bisa. Dan nampaknya, jadi kita tunggu dulu ya. Oke, sambil menunggu, harus sabar ya, karena ini juga berhubungan sama device. Tapi dari obrolan yang kita lakukan tadi, itu sudah banyak menambah wawasan untuk pribadi saya sendiri terkait gelombang, apalagi sudah dicontohkan ada permasalahan suatu gelombang, kemudian dapat dipecahkan secara analitik dan juga numerik, nah, menggunakan oktav, itu benar-benar sudah memberikan pemahaman kepada saya. Oke. Baik, di sini saya izin melanjutkan kembali karena tadi juga ada azan maghrib, jadi saya izin untuk menjedanya. Sekaligus tadi karena aplikasi Oktav saya ada masalah, yaitu error ya, atau nge-lag, tidak bisa diklik. Jadi di sini saya membuka sheet baru. Mari kita kopas untuk kodenya. Sebelum itu, maka saya tulis untuk clear-nya dulu. Oke, sini saya buka codingannya dulu. Ini untuk codingan yang pertama, untuk menghasilkan jawaban dari numeriknya. Sini saya akan save dia di, saya tadi sudah membuat folder. Nah, ini saya kasih nomor ya, line ya, analitik nomor 2 UAS. Save. Oke, kita lihat di command window. Nah, di sini sudah terjawab untuk panjang gelombangnya. Ternyata dari soal tersebut adalah 2 meter, frekuensinya adalah 0,5 Hz. Kecepatan gelombang V-nya adalah 1 meter per second, dan posisi X pada T, periode dibagi 4, itu ada 0,5, 2,5, 4,5, 6,5, dan 8,5. Kemudian saya ingin mengkopas coding yang bisa menampilkan grafiknya. Tadi saya juga meminta untuk si ChatGPT untuk menerangkan makna di setiap barisnya itu bagaimana. CLC, clear all. Oke, kita selesaikan ini.
Nah, ini eh, grafik grafik nomor 2 UAS. Nah, tadi itu maksud saya analitik itu kan matematis ya, tapi diselesaikan secara numerik. Saya save. Oke, nah ini dia. Kita tunggu ya untuk figur satu sepertinya ingin menampilkan suatu grafik karena di sini tertera adanya fungsi subplot. Ya, subplot. Bismillah, kita tunggu. Oke, saya maximize dulu. Oke, nampaknya untuk untuk grafik ini ya saya tidak bisa melihatnya secara besar karena tidak bisa dibesarkan. Oke, saya ingin mengobrol dengan ChatGPT buat kode baru yang dapat menampilkan grafik karena kode yang ini error ketika di paste di Octave. Saya minta dia untuk membuatkan kode baru, coding baru Octave karena ya kita mengalami kendala. Oke, copy kodenya ke halaman dan di sini saya ingin kode baru, saya save. Setelah, oke, nah ini adalah grafik barunya. Oke, saya ingin menanyakan dulu, mengapa error ketika saya kopas di Octave? Oke, eh, ini juga sudah masuk waktu maghrib ya. Mungkin kita sebentar lagi saja kita selesaikan sebentar. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini dia eh, ya mungkin adanya kesalahan dari kodenya ya. Pastikan menyalin semua. Oke, mungkin ada yang belum tersalin, maka kita kopas semuanya. Sini saya X saja, discard saja. File baru, saya tambahkan seperti biasa, CLC dan clear all. Saya save. Oke, nampaknya mengalami error kembali ya. Saya discard saja. Oke, kita buka kembali untuk halaman baru ya. Bentar. Baik, di sini sudah saya buka sheet baru ya eh, untuk mempastekan hasil codingan. Dan saya sebelumnya juga ingin membuka yang dari perhitungan. Nah, coba ini kita run. Oke, di sini sudah berhasil ya, ada hasilnya untuk panjang gelombang, frekuensi, kecepatan gelombang, dan posisi. Kemudian di sini saya ingin menampilkan apakah ada gambar atau grafik, maka kita save terlebih dahulu.
Untuk, eee, di sini saya membuat file baru saja, grafik UAS nomor 2. Sini saya kasih nomor grafik nomor 2. Saya save. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah ini sudah muncul ya teman-teman semuanya. Jadi, sudah berhasil yang mana, secara kalau di ini ya, saya coba load kembali, untuk yang grafik. Nah, ini dia. Nah, sudah berhasil. Inilah, grafik yang ditampilkan. Memang, eee, di sini tampilannya kecil ya, tetapi ini sudah bisa menampilkan grafik dan saya jadi coba tanyakan di ChatGPT kenapa tidak bisa, kenapa error, kenapa tidak bisa dibesarkan. Nah, itu memang mungkin adanya, parameter-parameter khusus yang tidak tersalin, tetapi di sini sudah saya pastikan tersalin semua. Dan ini sudah berhasil kita dapatkan grafiknya dari, soal ini. Dan tadi kita juga sudah melihat jawaban secara, matematisnya bagaimana sudah didapatkan dari 4 pertanyaan yang telah diajukan. Alhamdulillah, untuk jawaban soal UAS nomor 2 Fisika Komputasi 2 dari saya sudah terjawab alhamdulillah dan ini sudah berhasil untuk codingannya sudah bisa menampilkan grafik dan juga hasil dari matematisnya. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun ada kekeliruan. Saya juga terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.